Jadi begitu gue dapet tanggal 18 itu sebenarnya seneng. Seneng tapi dalam hati gue, ntar gue ngapain nih? Reza Bukan merupakan seorang presenter dan komedian yang eksis di panggung hiburan Indonesia membawakan berbagai acara di televisi. Pemilik nama asli Deron Eka ini lahir di Jakarta 26 November 1980 yang awalnya adalah seorang pelayan di komedi cafe yang berani tampil sebagai MC. Kemudian pada tahun 2003, Reza mulai tampil di layar kaca membawakan acara Ngacir, Star 7, dan wajahnya juga menghiasi layar kaca karena menjadi bintang iklan simpati hoki berbagai versi. Di tahun 2004, Reza juga menunjukkan kemampuan aktingnya di film Rindu Kami Padamu garapan sutradara Gari Nugroho. Setelah itu, Reza kerap dipasangkan dengan presenter Farid Aja saat membawakan acara mulai dari acara Inbox, Happy Pura hingga Eat Bulaga Indonesia. Mereka juga bermain di sinetron yang sama berjudul Santri Galau. Di tahun 2018 lalu, Reza menggemparkan publik. Ia ditangkap pihak Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di rumahnya karena kepemilikan narkoba. Di kediaman Reza, polisi menyita barang bukti narkoba berupa 3 paket sabu dalam bungkusan kecil yang masing-masing berberat 0,19 gram dan 0,39 gram. Dari pengakuannya, Reza mengatakan sudah sejak tahun 2014 menggunakan barang haram tersebut dengan tujuan menghilangkan stres dan membangkitkan semangat kerja. Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat pun menjatuhkan vonis hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara terhadap Reza. Beruntungnya, Reza bisa keluar lebih cepat dari penjara karena pada 18 Agustus 2020 lalu, ia mendapatkan asimilasi COVID-19. Halo, selamat sore pemirsa yang ada di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Ari Pujiwaluyo, reporter seleb di Tribun News Group. Saya saat ini sedang bersama artis yang dulunya sensasional ya. Sering mengisi beberapa program TV dan sebelum vakum menjadi presenter dia sempat menjadi DJ. Ya, sekarang saya bersama Reza Bukan. Ya. Halo Mas Reza. Yes. Kabarnya baik? Amazing. Luar biasa pokoknya. Ya, sebelumnya pemirsa, Mas Reza tahun 2018 itu divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat 4,5 tahun kurungan penjara dan alhamdulillah puji Tuhan sekarang sudah berada lagi di lingkungan masyarakat. Amin. Mas Reza, boleh diceritain nggak sih kebebasannya kemarin itu tanggal berapa, terus seperti apa prosesnya? Thank you Saudara Arif. Ari. Oke. Jadi gue begitu vonis 4 tahun 6 bulan sub 3 dan gue bebas karena mendapat program asimilasi COVID-19 dari Kemenkumham. Itu bebas tanggal 18 Agustus. 18 Agustus kemarin. Betul, 2020. Wah, tuh gimana tuh Mas setelah 2 tahun sekolah pesantren. Betul. Ya, 2 tahun sekolah terus akhirnya menghirup udara yang berbeda ya kan. Iya, jadi tuh? Memang banyak yang bilang sekolah pesantren, sekolah kehidupan, terus apa lagi ya. Pokoknya banyak istilah-istilah penjara yang gue dapat di sana. Tapi begitu dapat kabar baik, kabar super baik ini, satu senengnya tuh gue seneng bingung gitu, karena selama 2 tahun pola seharian gue di Salemba udah terbentuk, bangun, doa pagi, terus gue ke gereja pelayanan, lalu pulang, ngantri buat makanan, terus gue balik lagi ke gereja, terus doa sore itu selalu udah terpola seperti itu. Jadi begitu gue dapet tanggal 18 itu sebenarnya seneng tapi dalam hati gue, ntar gue ngapain nih gitu. Jadi dan itu bukan hanya gue gitu. Gue juga merasakan buat teman-teman gue yang kemarin mau bebas itu, gila bebas, lu gimana? Bingung gue. Kenapa? Di luar kayaknya malah kacrut lo katanya. Ya, kita di dalam ini malah aman katanya. Tapi so far dari apapun itu tetap gue bersyukur dan gue sangat menerima berkat yang Tuhan yang luar biasa ini gitu.
Dan gue sangat berterima kasih sama Tuhan sekali karena udah menunjukkan jalan lewat berbagai macam caranya yang misterius, dan akhirnya gue bisa mendapatkan ya itu tanggal 18 Agustus 2020 itu. Oke, selain berkat kebebasan yang Mas Reza dapatkan itu, berkat apa lagi sih yang didapatkan selama 2 tahun di penjara nih? Di 2 tahun penjara itu banyak banget yang gue dapat. Sebenarnya juga buat teman-teman semua yang di rumah juga yang lagi nonton juga, bahwa ingat bahwa penjara ini bukan tempat kita, bukan tempat sampah, bukan tempat akhir hidup kita, bukan tempat dari ending dari semua masalah-masalah, enggak gitu. Kalau gue pribadi nih, Salemba itu tempat gue untuk melatih segala sesuatu yang selama ini gue di luar itu bebas, dan gue nggak sempet melihat bahwa itu suatu pelajaran hidup. Kayak misalnya kita sabar, kayak kita nunggu tiap hari itu, hari demi hari loh. Mungkin jam berasa lebih demi jam kita akan merasakan itu, dan itu berasa banget kita. Kok masih 15 menit ya? Kok masih setengah jam ya? Kalau nunggu tuh benar-benar berasa kalau di dalam. Kita belajar sabar, terus kita belajar untuk bersyukur. Karena kita bersyukur masih ada makanan, kita bersyukur kita masih bisa dikasih sama Tuhan mata untuk melihat tiap pagi. Kita bersyukur masih dikasih udara untuk kita hirup. Itu kita di dalam itu belajar untuk bersyukur. Bersabar, bersyukur, terus yang pasti kita harus bersukacita, karena kalau di dalam hati lu penuh dengan pergumulan, penuh dengan persoalan. Gue nggak terima nih, gue dendam sama nih orang nih yang masukin gue nih, gue dendam sama polisi yang masukin gue nih, gue dendam sama jaksa yang bikin mencong kasus gue nih. Itu akan membuat lu semakin jadi orang jahat di situ. Tapi kalau lu bersukacita dan lu berikhlas, berpasrah bahwa Tuhan itu memperkenankan gue masuk, bukannya Tuhan yang mengizinkan kita loh, ya kan? Tapi Tuhan memperkenankan apa yang sudah kita pilih kemarin, ya ini kita tanggung jawabkan sekarang. Ini ujiannya sebenarnya. Jadi ujian yang sudah kita pilih, sekarang kita pertanggungjawabkan. Ya udah, terima, jalanin, dan lu ikhlas dengan apa yang sudah lu pilih. Nah, Tuhan tetap berserta kita kok. Dia nggak akan hilang dari kita. Makanya setiap anak-anak yang baru masuk yang goyang, sampai ada yang hampir gila, hampir stres karena mikirin satu, dia udah masuk terus diputusin pacar, terus orang tuanya nggak bisa ngubungin, apalagi dalam masa COVID nggak ada besukan, dan itu membuat orang, gue bilang makin cepet umurnya makin cepet COVID, makin end. Nah, buat orang-orang yang kayak gitu, teman-teman yang baru masuk tuh, kadang-kadang gue merasa, bukan kadang-kadang merasa ya, tapi gue karena di pengurusan gereja, jadi gue selalu merangkul buat teman-teman semuanya, yuk bangkit lagi, yuk bangkit lagi, jangan sampai kita terpuruk dengan sesuatu hal yang ini udah salah lu kan, jangan sampai lu salah dengan hal yang sama gitu loh. Jadi ayo bangkit, terus lu menyadari dan lu mau untuk jadi manusia yang baru gitu loh. Nah di situ pelajaran Salemba tuh hidup sangat keren banget gue bilang sih, dan gue nggak menyesal karena gue merasa terpilih sama Tuhan gitu loh. Terpilih masuk ke Salemba, lalu dijadikan manusia baru. Nah, lu kan belum pernah juga kan? Kalau lu terpilih mau gue bilangin. Jangan Mas. Tapi buat pemirsa semua, ini cerita Mas Reza ini bukan semata-mata dia senang berada di penjara, tapi ketika memang dia sudah dinyatakan bersalah dan harus masuk penjara, dia harus merubah diri dia gitu, untuk merubah mentalnya dia untuk menghidupi sebuah kehidupan baru dalam penjara. Benar nggak Mas? Betul, karena pelajaran hidup itu bukan pada saat kita sedang di dalam itu, tapi begitu akhir keluar, nah itu pelajaran yang lu dapet tuh, ya kan? Ada juga istilahnya kalau di penjara Salemba, lu kalau mau jadi emas, lu jadi emas, tapi kalau jadi batu ya batu aja udah. Jadi makanya jangan sampai kita di posisi abu-abu, itu pelajaran hidup juga. Begitu sebelum kita masuk sesuatu sekolah kehidupan, mungkin lu akan merasa, udah ntar ke masjid tar aja deh, sholat Jumat depan masih ada. Kalau di Salemba, hitungan hari kita semakin pendek, cuman dari pagi sampai malam. Jam 6 pagi nih sampai jam 12 malam hidup itu loh. Lu nggak bisa lagi, besok aja deh, udah nggak ada itu. Pelajaran hidup kita sehari, besok, hari ini buat yang terbaik buat hidup kita. Apapun itu yang terbaik, dan yang pasti yang diperkenalkan sama Tuhan, Makanya begitu besok itu ya
lu udah mendapatkan kesempatan lagi sama Tuhan untuk lu bersyukur dan lu melakukan perbuatan yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Itu sih. Selama 2 tahun di penjara, Mas Reza kegiatannya ngapain aja sih? Kegiatan di penjara gue, kalau dulu awal-awal sih gue banyakan tidur. Tidur nangis, ya kan, berontak, marah-marah sama Tuhan. Kalau istilahnya itu goyang, lagi goyang nih katanya. Lagi galau, goyang ya kan. Goyang. Betul. Lagi lagi kalut lah. Tapi begitu semakin itu dia, begitu kita dilawat Tuhan, disentuh Tuhan, kita mesti bangkit. Ya harus bangkit itu. Jangan begitu Tuhan udah ngasih kesempatan lu terus lu merasa nggak bisa, Tuhan gue udah sampah, Tuhan gue udah, nah itu udah ada. Dan itu tanda-tanda lu akan goyang selamanya gitu kayaknya. Tapi kalau lu mau bangkit, lu mau bertobat dan benar-benar sungguh-sungguh, nah itu jadinya ya banyak sih, bukan gue doang. Ada orang-orang yang memang mendapatkan mukjizat di dalam Salemba untuk bisa bangkit dan jadi orang yang lebih keren daripada sebelumnya. Termasuk Mas Reza mendapatkan mukjizat. Amin. Nah, sorry Mas, sedikit motong soal kegiatan. Itu berapa lama sih jedanya masa kalutnya Mas Reza gitu, dari yang pas baru masuk atau setelah vonis itu berapa lama sampai akhirnya bisa bangkit gitu? Jadi emang masa galau kalut ini ya termasuk kegiatan juga di Salemba. Pasti orang begitu datang pasti kalut dulu aktivitasnya. Aktivitasnya ya lu galau, lu kayaknya aduh pergaulannya makin hancur apa ke dalam lah. Lu ngelakuin apa aja yang terserah lu, yang lu mau gitu loh. Karena juga di sana yang penting lu jangan ngelawan bapaknya, petugasnya, ya udah lu bebas. Ya kan? Ya begitu kita dibentuk sama Tuhan, kita ngelakukan sesuatu hal yang pastinya lebih ketuhanan, terus lebih rajin ibadahnya, ya kan. Terus kayak kayak gue selain dari gereja, gue basket, olahraga, terus bantu di blog untuk teman-teman yang sekiranya mereka baru datang, dan mereka nggak ngerti apa-apa nih, maksudnya ngurus ini gimana sih, ntar di pengadilan nih gimana sih, terus gue mesti ini gimana sih, bukannya kita so tahu, tapi dari pengalaman kita buat teman-teman yang baru masuk ya kita saling bantu. Padahal ada juga yang gue denger ini sih orang bukan ngebantuin malah ngejerumusin gitu loh, maksudnya dengan kita nggak terima, kadang-kadang kita baru masuk terus perasaan nggak terima itu ada aja pasti, karena satu itu lu berasa mungkin gue dijebak orang nih, mungkin polisinya yang masukin gue nih, jebakin gue, ada orang yang nipu gue, keluarga gue supaya pekerjaan gue hancur. Ada aja rasa itu, rasa rasa kemungkinan itu ya. Nah, rasa nyalain orang tuh ada. Nah begitu hari demi hari, bulan demi bulan kita dibentuk untuk semakin menerima bahwa keadaan situasi ini nggak bisa dirubah, udah. Lu udah di dalam, ya kan. Oke, kalau lu masih punya banyak uang atau gimana, lu bisa pakai segala cara untuk bisa bebas ya itu mungkin nggak semuanya orang kayak gitu. Cuma beberapa doang yang bisa dapat itu. Nah, dengan kita semakin menyadari, semakin sadar bahwa ya udah ini kita jalanin karena kesalahan kita. Mungkin bukan kesalahan kita kemarin juga. Kemarin dulu punya kesalahan. Ya kan, kalau hidup gitu kan. Iya, betul. Apapun yang lu lakukan yang lu salah, mungkin nggak langsung karmanya dapet, tapi akan terus berkumpul dan akhirnya lu mendapatkan satu ujian ini. Nah, gue sih di sana sadarin seperti itu, bahwa ujian yang gue dapin ini adalah ujian yang memang kesalahan gue selama ini yang gue nggak pernah sadar Tuhan itu ada, nggak pernah sadar kalau kasih sesama itu ada, nggak pernah sadar kalau gue tuh udah ngebohongin orang tua, gue ngebohongin teman, dan ya ini ya yang akhirnya gue dipanggil dan dimandikan, disucikan, dan akhirnya gue bisa menjadi suatu karakter orang yang lebih baik dari sebelumnya. Berarti disucikan di dalam penjara berarti Mas ya? Iya. Bisa juga bilang gitu ya, menurut gue. Terus pastinya Mas Reza, lu bertemu sama orang-orang baru dan untuk adaptasinya juga sulit kan. Nah, lu harus bersikap seperti apa sih biar maksudnya bisa membaur nih sama narapidana yang baru, sama yang lama gitu, terus lu bisa gabung gitu. Kadang sih ada enak dan gak enaknya. Kita kalau baru masuk dibilang OT baru nih. OT nih, OT gitu. Kebetulan begitu masuk pun rambut gue nggak dibotakin. Syukur banget tuh. Karena waktu itu pendek juga dari Polres, memang sengaja diguntingin sama teman juga, sama tahanan. Lu daripada ntar salahin baru botakin, mending lu pendekin rambut lu.
Oh gitu bang, yaudah akhirnya dipendekin. Sampai sana ya nggak digunting lagi sama teman-teman pramuka. Sana ada pramuka loh, Salemba ada pramuka loh. Jadi pramuka itu juga warga binaan juga yang ikut kegiatan pramuka dan mereka lebih sadis-sadis loh. Nah, jadi begitu masuk tuh kita jadi OT baru, untungnya nggak kena gunting rambut, terus juga karena orang rada-rada kenal. Oh Reza ya, oh iya, ntar ke blok gua aja. Jadi begitu masuk kita memang satu lah, kalau tempat baru kita harus tahu diri ya kan, terus rendah hati juga, jangan terlalu sombong karena ya, tempat itu juga di atas langit ada langit lagi gitu. Kita kan mungkin kalau di blok Salemba kita ada foreman tuh ngurusin bloknya, terus ada orang-orang lama tuh disebutnya KS. Orang-orang lama tuh misalnya mereka udah 3 tahun disebut kepala suku lah. Terus begitu masuk kamar juga ada palkamnya, kepala kamar yang ngurusin, maksudnya oke ini kita mau urus buat bayar air atau mau sumbangan buat acara masjid, acara gereja, itu palkam yang ngurusin semua, yang koordinir semua kayak gitu. Yang penting sih rendah hati dan nggak sombong aja sana sih. Iya, karena kita sama-sama warga binaan. Betul. Tapi pas Mas Reza dari rutan abis itu masuk ke lapas, dikenal nggak sih sama para narapidana? Wah nih Reza nih It Bulaga ya. Ini Reza nih sama Farid nih. Itu untungnya sih orang-orangnya masih kenal gue. Karena nggak tahu muka gue sangat familiar sekali apa gimana ya, atau mereka juga ada yang juga nggak kenal gitu. Ada juga yang Dot sini. Iya bang. Kemana lo gitu? Kali mati bang. Tapi ada juga yang Raja Takeshi main-main ke Salemba katanya. Raja Takeshi. Iya, ada juga yang bilang itu apa sih? Faridnya mana bang? Ada ajak bang? Ada, nggak mau deh, gue bilang. Nggak mau ikut, gue bilang gitu. Terus bang, teman-teman artis ajak sini dong bang. Ada entar beberapa yang mau jenguk, mau besuk, gue bilangin. Tapi nggak mau nginep, gue bilangin. Maunya besuk aja. Oh iya. Terus akhirnya ya datang Augie. Oh iya. Iya, Augie tuh datangnya pas sebelum Natal 2018 dan dia akhirnya nge-MC sama gue di acara Natal itu. Gue bilangin, Augie, lu mesti besuk aja, nggak usah ikut nginep, ngapain? Dia bilang, enak aja lu katanya. Ini gara-gara apa namanya rekam-rekam handphone nih katanya. Ya itu dia. Jadi bercanda-bercanda kayak gitu sih seneng banget, seru sih. Oke, Mas, tadi kehidupan di penjara sudah dijelasin. Kemarin pas hari pertama bebas, Mas Reza yang dilakukan apa sih? Tanggal 18 Agustus kemarin tuh. Begitu, gue kan nunggu keluar itu kan. Kan memang kita ngantri. Ngantri mungkin dari anak-anak pusat dulu keluar. Gue kan tanggapan barat. Tanggapan barat. Iya, tanggapan barat. Nggak tahu bangga banget ya. Cuma nggak bangga sih. Begitu pas barat keluar gue nunggu lama gitu ya. Ada orang samping kiri gue bilang, aduh enakan dalam ya. Aduh, kayak di dalam ada semua deh. Aduh, kayaknya kalau keluar bingung mau ngapain. Gue bilang, berisik banget sih, gue bilangin. Lu bersyukur aja nih bisa bebas. Selama ini waktu di awal, di dalam kita bilangnya, kapan bebas nih, aduh kapan keluarnya nih, aduh kapan dapat ini, kapan ini, remisi. Tapi sekarang begitu bebas lu kayak mau macem-macem. Enggak bang. Nah, begitu bebas keluar nih gue, satu yang gue lakuin adalah bengong gue. Begitu gue keluar dari pintu P2U, yang pintu yang paling luar nih, begitu gue keluar, gue lihat ke atas. Gila ya. Ini kalau nggak ada yang jemput gue nggak naik apa ya? Bener, berarti orang-orang dalam itu kadang-kadang gini loh, udah mau bebas, dia mampir dulu ke kamar-kamar orang, minta ini, maksudnya, bos gue mau bebas bos, lagi ongkos bos. Selama ini orang yang datang ke gue gitu, gue bilang gini, lu bukan doain gue masih dalam, lu bebas bukan sih bersyukur, lu yang ngasih duit gue dalam, gue bilang gitu ya. Tapi ternyata enggak loh, ternyata memang bener orang-orang itu begitu bebas, gila nggak ada duit, terus. Tapi kebetulan memang waktu itu calon istri yang jemput, ya kan. Tapi walaupun agak nunggu, tapi gue berasa itu ada rasa bahwa, bener ini orang, perasaan semua orang ya. Begitu keluar tuh kita nggak punya apa-apa gitu ya. Terus bingung mau kemana gitu. Tapi ada rasa seneng bahwa lu bisa menghirup udara bebas yang selama ini cuma lu lihat tembok dan tembok gitu. Begitu ngelihat orang lain yang notabene lu nggak kenal gitu lah, ada rasa canggung juga, rasa bilang oh ya ini orang ini bilang ya dan rasanya ya sebenarnya menarik dan exciting aja buat gue sih, dan gue sangat bersyukur banget begitu keluar, begitu nginjak keluar itu blek,
Aku tarik napas dan ada mitos bilang katanya, lu jangan lihat belakang lu katanya. Ya, lu lihat belakang, ada manggil lu pokoknya jangan nengok aja. Petugas manggil lu pokoknya lu turun lurus aja katanya, ntar lu balik lagi katanya. Tapi ya itu gua ikutin terus sih. Itu gua ke belakang, injak keluar, gua hadap depan terus gua nggak mau hadap belakang. Itu dia. Tapi seru sih. Seru. Terus keluarga gimana Mas setelah bebas kemarin? Sudah bertemu kah sama keluarga? Dan sekarang tinggal sama keluarga? Sekarang sama nyokap gue dan juga adik gue gitu. Dan ya sekarang ini gue tinggal sama nyokap sama adik gue. Nah, oke, Mas, kan maksudnya nggak mudah ya buat keluar juga nggak mudah menjalani hidup lagi dengan lingkungan masyarakat dengan status mantan narapidana gitu. Nah, cara Mas Reza sendiri buat bisa balik lagi ke lingkungan yang lama gitu kan? Lingkungan lama tuh seperti apa sih? Terus terang aja, gue nggak akan balik ke lingkungan yang lama. Oke. Dari pengalaman gue dan juga dari sekolah hidupan yang gue alamin kemarin, gue semakin jeli dan semakin harus menyaring teman-teman mana yang harus temenin, mana yang enggak sekarang ini. Mungkin banyak, ya mungkin karena dulu kan gue all friends, jadi semua teman gitu loh. Ya kan, semuanya oke bro, semua sis gitu, semuanya semuanya gue ya. Tapi mulai dari kejadian yang gue hadapin kemarin, yang sudah gue jalanin, sekarang gue harus lebih bisa untuk memfilter, menyaring teman-teman mana yang memang nih temen gue, mana ini yang sahabat gue, mana yang ini cuman ya asik-asikan aja, cuman sehat-sehat doang gitu. Jadi semakin bisa memfilter itulah, menyaring teman-teman itu, karena dari pergaulan kita bisa jadi putih, bisa jadi gelap gitu aja. Kalau maksudnya minimal tetangga sendiri lah, seperti apa sih Mas Reza maksudnya? Tetangga sendiri pun ya gue tetap say hi lah, kayak kemarin malam begitu keluar rumah lagi nganterin ini ke mobil, ya, oh iya siapa gue ya? Nyokap gue langsung teriak, itu, oh iya bang, makasih bang, thank you banget bang. Ada tukang-tukang buah di depan rumah gue tuh yang selalu kalau mak gue waktu ada besukan lalu nitipin buah buat gue. Nah gue terima kasih Mang Ical, aduh thank you banget dikasih kirim buah. Udah nggak apa-apa, yang penting sehat, jangan lakuin lagi ya. Iya nggak mau, gue bilang gitu kan. Terus ada juga beberapa yang ketemu kayak teman-teman tetangga juga. Ja, oi, ya bos, aduh thank you banget. Iya, udah jangan lagi katanya, udah dauin, iya. Gitu, banyak pesan-pesan sponsor lah. Sponsor tetangga maksudnya. Tapi ada rasa canggung nggak sih maksudnya kayak bincang-bincang sama kayak misalnya salah satunya tetangga lah atau nggak ada rasa canggung sih, biasa aja. Nah untuk setelah bebas bahkan balik lagi nggak sih ke dunia entertain, entah itu acting lah atau presenting lah atau apalah? Ya jadi sebenarnya sih gue juga nggak terlalu pikirin gue harus kembali ke dunia entertainment atau enggak, karena gue pengen sendiri, gue berjalan begitu aja. Dan sekarang itu memang hidup gue ya dari apa yang udah dapat di dalam, bahwa kita harus ngandalin Tuhan, itu aja sih. Kalau lu masih ngandalin diri lu sendiri, ngandalin temen lo, ngandalin bos lo, ngandalin channel lo, ya lu segitu aja gitu loh. Lu nggak akan jadi sesuatu yang berkenan sama Tuhan, itu aja sih. Kalau gue sekarang lebih begitu lagi, nggak ada yang gue harus target, gue harus syuting nih, gue harus dapat ini, gue harus lebar, nggak ada. Gue sekarang hidup untuk melayani aja. Hidup untuk melayani berarti. Yes. Nah, tapi setelah 2 minggu, berarti sekitar 2 mingguan bebas ya Mas ya? Maksudnya ada beberapa pekerjaan nggak sih yang masuk gitu? Nah itu dia, termasuk dalam yang tadi gue udah bilang, gue akan hidup untuk melayani. Jadi begitu antara 2 minggu ini setelah bebas, gue sama calon istri juga banyak tukar pikiran juga kan, dia kan juga bekerja di pelayanan gereja di GBN Sampel. Nah, gue jadinya sekarang lagi bikin konsentrasi untuk membuat sebuah komunitas teman-teman yang namanya Temu Jiwa. Jadi Temu Jiwa ini gue pengen mewadahi teman-teman ex warga binaan yang baru keluar ataupun yang sudah keluar. Kita tuh kan biasa gitu kan, kalau kita warga binaan baru keluar nih, kita bingung mau ngapain. Kita dari yang tadi pecandu, terus begitu keluar, kita pengennya sih nggak lagi balik ke situ. Tapi kan namanya temen, lingkungan, itu kan susah. Namanya kehidupan kita nggak tahu lah. Betul sekali, dan itu gue rasain sekali gitu loh. Nah makanya gue bikin Temu Jiwa ini, yang disupport sama
Abang Bang Liberty Sitinjak, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham juga mendukung itu acara ini. Lalu dari teman-teman dari Behave Clinic juga mendukung acara ini. Jadi kita mau bikin 1 kali sebulan kita bertemu, kita brainstorm, kita kasih penyuluhan, kita kasih step-step orang-orang yang memang mau berubah, mau sembuh, mau putih gitu. Udah, itu makanya gue lagi bikin project ini ya, doaan tanggal 20 September ini akan berlangsung untuk pecah telur untuk gongnya. Oh, itu di bawah naungan gereja atau di bawah naungan? Jadi memang gue mewakili dari gereja Example, tapi didukung oleh Kemenkumham. Oh, oke, siap. Nah, tapi 2 minggu ini nggak, maksudnya kan sempat denger juga ada katanya bakal mau syuting lagi gitu Mas Reza. Itu sudah mulai balik lagi. Jadi sekarang seneng banget sih, kayak gue baca DM langsung dari teman-teman kan, lu mau bintang tamu ini nggak? Mau bintang tamu ini, bintang tamu ini, buat ini. Gue bilang ya gue seneng banget ya, maksudnya orang-orang masih nggak lupa gitu akan gue. Dan beberapa juga ada yang bilang, lu mau host gak? Lu bisa host kan? Masih bisa kan katanya. Begitu gue mau keluar kemarin tanggal 17 Agustus, itu gift dari Tuhan yang luar biasa menurut gue. Gue dikasih kesempatan sama Tuhan untuk nge-host acara Hari Merdeka Rusa Berseri. Jadi dari Dirjen Kemenkumham bikin acara live streaming di dalam Salemba yang menghadirkan bintang tamunya Rusa Band. Jadi Rutan Salemba punya band, kegiatan band itu dilahirkan di sana, terus para petugasnya yang bisa main gendang tuh diliput. Dan itu gue kayak gini, mau keluar tapi gue langsung kasih latihan dulu nih. Latihan nge-host ya kan. Gue sama si Edo, oh ya ada satu lagi Edo Charles, itu jebolan dari Idol ya. Dia masuk juga di dalam bareng juga. Dan itu gue seneng banget, makanya begitu gue keluar ini banyak sekali yang nawarin untuk nge-host, bintang tamu. Ya semua sih gue dengan seneng menerima, cuman akan lebih difilter lagi karena nggak semua acara sekarang gue bisa. Berarti gitu. Ada lah ya. Tapi ada. Ya? Bersyukur banget ada. Amin. Tunggu aja. Berarti untuk karir kedepannya Mas Reza berarti nggak terlalu nargetin banget, jalan begitu aja lah ya. Enggak ya. Gue sadari bahwa talenta gue adalah mungkin di bicara, talenta gue mungkin di MC ya. Mungkin itu yang sekarang ini gue akan melayani dengan talenta gue yang ada ini aja sekarang. Nah, dari perbincangan tadi sempat ada yang menarik soal ucapan Mas Reza ngomong kekasih. Bisa ceritain nggak sih Mas? Kan yang kita tahu kan, pemberitaan yang tahu ketika pemerintahan kan ketika Mas Reza baru masuk beberapa bulan kemudian kan ada gugatan cerai dari mantan istri. Betul. Bukan gugatan sih, emang udah cerai. Dan maksudnya selagi di penjara cerai gitu. Itu dia. Sekali lagi gue kasih tahu juga buat teman-teman semuanya bahwa kalau kita dekat sama Tuhan nih, itu luar biasa loh. Berkat yang dikasih tuh banyak banget. Bonusnya tuh apalagi. Sampai gue bonus juga, sampai di dalam pun nih orang bilang, gila udah diceraiin, tapi sekarang gue malah dapat penggantinya. Ya itu dia. Jadi sosok wanita ini adalah wanita yang sering pelayanan di Salemba, di gereja Bethesda di Rutan kelas 1 Salemba ini. Jadi dia dari GBI, Example untuk pelayanan tiap hari, bukan tiap hari ya, seminggu sekali ya, seminggu sekali, 2 minggu sekali datang ya. Terus akhirnya gue ikut dalam program pendalaman Alkitab sama sosok wanita ini, dan akhirnya ya kita jadi deket dan sampai sekarang deh, sampai mau menikah gitu. Mantap. Iya. Namanya siapa Mas kalau boleh tahu? Namanya Serevina Silain. Dan itu dekatnya selama 2 tahun belakangan ini, maksudnya sama berada di dalam Iya. Jadi setahun belakangan ini lah ya kita dekat. Jadi memang ini waktu kenalnya juga di dalam. Gitu. Oke. Berarti kenal dan bertemu kekasih ketika mendekatkan diri kepada Tuhan berarti. Betul. Nah, juga kemarin sempat di channel YouTube Mas Augie dan terus diberitain juga katanya juga mau nikah juga Mas. Iya. Jadi itu dia, gue nggak tahu juga, makanya gue sekarang begitu serahin sama Tuhan hidup gue. Tuhan pimpin saya. Semuanya tuh kayaknya dikasih tahu, dilihat kasih satu, dan semua jadi cepet.
Kayak nikah aja nih, gue bulan September ini harus nikah gitu. Oh, September. Bukan harus nikah, memang rencananya di September nikah. September ini. Okay. Akhir September ini. Oh, akhir September ini. Iya, kita memperkatakan. Di Jakarta. Di Jakarta. Melihat sosok Mbak Sere itu seperti apa sih? Ya, gue yang kagum sama dia adalah begitu tulus dan juga begitu baik hatinya kepada gue, karena banyak orang yang nggak akan nerima keadaan para warga binaan di dalam gitu. Banyak kayak gue telepon aja kadang di reject, udah di reject abis itu di blok lagi supaya nggak bisa telepon kan. Ya kan, terus itu maksudnya, tapi kalau dia memang dia basicnya emang pelayanan, jadi dia ya bener-bener melayani orang-orang yang bener-bener butuh. Dan aja begitu deket, terus akhirnya mulai rada rasa sayang, rasa cinta, dan sampai kita bilang mau nikah nggak? Ya ayo, yuk kita nikah gitu loh. Dan sebelumnya memang kita sudah masing-masing kita sudah memperhadapkan sama Tuhan, maksudnya ini jodoh saya nggak sih Tuhan? Kalau ada jodoh berarti kan semuanya damai sejahtera dan semua lancar. Dan puji Tuhan semua lancar. Berarti nggak ada omongan pacaran dulu gitu? Pacarannya waktu kemarin kita di dalam. Berarti keluar langsung nikah? Keluar langsung nikah. Anak zaman now nih. Kalau sekarang, maksudnya kalau sekarang kan modelnya ta'aruf gitu kan, ta'aruf. Ada pacaran langsung nikah. Berarti Mas Reza sama seperti itu. Yes. Mantap jiwa. Terus mengklarifikasi lagi aja Mas, soal yang ada di YouTube-nya Mas Augie, terus muncul di berita-berita katanya rindu sama anak gitu. Oh. pastilah seorang ayah pasti rindu sama anaknya lah, nggak mungkin enggak lah, dalam situasi apapun, kondisi apapun, itu adalah darah daging kita gitu loh. Jadi ya kerinduan sama anak pasti. Gue selama di dalam gue nggak pernah bertemu langsung, nggak pernah lihat foto atau video dari anak gue, itu aja. Itu pun juga durasinya atau nggak sering, sebulan sekali, dan ya perinya buat gue adalah gue nggak bisa melihat pertumbuhan anak gue secara langsung, itu aja. Gue cuman terima kabar dia baik-baik. Lagi apa? School online. Oh ya udah. Setiap gue minta kabar pasti bilangnya lagi sibuk, dan itu ya sampai sekarang pun gue jadi apa ya? Sampai sekarang pun gue masih belum ketemu gitu dengan Kenan sama Mika gitu. Ya gue sih serahkan semua ke Tuhan. Pasti Tuhan ada maksud dari ini, dan gue juga berserah dan bersabar juga bahwa pasti ada waktunya, karena ya waktu Tuhan paling bagus dan paling indah buat gue. Oh ya, ketika masuk anak dua anaknya Mas Reza tuh usianya berapa sih? Masuk kemarin pokoknya Kenan itu mau ulang tahun tanggal 12 Juli, ulang tahun yang kelima kalau nggak salah. Jadi mereka tahun ini si Kenan 7, yang si Mika 5. Oh, oke, berarti udah ya 7-5 tahun. Dan komunikasinya maksudnya sama mantan istri baik kah? Untuk komunikasi sih untuk anak. Jadi gue nanya misalnya pas gue lagi di gereja gitu, ada petugas pembina, biasanya gue pinjam handphone. Pak, saya mau hubungin anak saya Pak gitu. Biasanya nanya sih, gue nanya, misalnya nanya hari ini ya, kadang-kadang dia jawab, tapi sering juga yang jawabnya ya besok atau lusanya gitu. Jadi bapaknya baru bilang, Za nih baru dapat kabar, oh ya Pak, gue cuma dapat terima jawaban bahwa ya mereka sehat, udah ya. Gue belajar untuk percaya aja sih, karena kalau kita nggak percaya ya lebih susah lagi. Tapi kalau kita belajar untuk percaya untuk sesuatu yang kita imanin, pasti akan lebih baik. Itulah gue pelajarin. Nah tapi maksudnya tahu posisi anak sekarang ada di mana Mas? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Tahu maksudnya dalam dua minggu setelah bebas ini, maksudnya ada usaha Mas Reza gitu untuk telepon atau ngubungin baik-baik untuk bertemu sama anak? Ada. Tapi jawabannya ya masih pahit. Jawabannya gue masih, dia bilang nggak tahu kata dia. Kapan boleh ketemu nggak dijawab. Ya. Oke, yang
Kami pasti berdoa untuk Mas Reza semoga cepat bertemu dengan anaknya. Amin, thank you. Jadi melo nih Mas. Nggak apa-apa. Tapi balik lagi persiapan pernikahannya biar lebih enak ngobrolnya. Udah berapa persen tuh Mas? Kan akhir September ini nih. Persiapan berapa persen ya? Sudah matang kan? Tempat udah, baju udah 85% lah ya. Tinggal eksekusi berarti ya? Tinggal eksekusi lah, itu. Gimana Mas? Sebentar lagi melepas status duda. Yang apa ya? Senang, bahagia. Terus gue juga sebenarnya ya kurangnya karena nggak ada anak-anak gue aja bareng gue gitu, itu doang sih. Selebihnya gue sangat bahagia dan gue sudah memaafkan semuanya, dan gue juga mohon dimaafkan juga bahwa apapun yang selama ini mungkin yang gue lakukan dan gue salah dan gue nggak sadar dan gue nggak sengaja itu berakibat sampai pada saat ini, dan gue sangat minta maaf dari hati gue buat semuanya, terutama buat mamanya anak-anak juga, bahwa semoga ya orang-orang juga yang sama ini mungkin merasa tersakiti oleh gue, kayak misalnya gue juga minta maaf juga buat temen duet gue Farid, ya kan mungkin selama ini gue di dalam terus dia mesti fight sendiri, dan gue juga minta maaf juga sama teman-teman deket yang selama ini mungkin gue pernah kecewakan. Jadi gue pengennya ya lewat acara ini juga yang lihat video mungkin, ini lah ya. Yang lihat video ini gue menyesal dan gue minta maaf buat semua apa yang sudah gue lakuin. Gue tahu bahwa gue cuma manusia biasa, dan sekarang ini gue sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa, mukjizat Tuhan, sentuhan Tuhan, lawatan Tuhan, bahwa gue ingin hidup lebih baik lagi, dan gue pengen juga buat teman-teman semuanya yang pengen dipulihkan, yuk bareng-bareng gue. Pokoknya gue sekarang terbuka buat teman-teman semuanya, dan mari kita jadi orang yang lebih benar dan lebih menyenangkan hati Tuhan. Itu aja sih. Mantap. Terakhir Mas, mungkin banyak orang yang nggak tahu waktu itu pas ngajakin Mbak Sera nikah tuh seperti apa sih Mas Reza? Masih gaya-gayanya anak muda kan? Yang ngajak nikah kamu apa aku ya? Jadi kan gue orangnya emang agak-agak slow, skut aja gitu ya, santai gitu ya. Tapi begitu, gue nggak ngerti nih, begitu pada hari H-nya dia bilang, padahal gue juga pengen bilang bahwa hati gue pengen bilang, maksudnya yaudah yuk seriusin aja, gitu, seriusin aja. Dan itu masih dalam kalau nggak salah ya, kalau nggak salah di klinik ya, di klinik dia bilang katanya, ya kamu mau nikahin aku nggak? Loh, kok kayaknya sesuatu yang gue pengen ngomongin tapi udah diomongin duluan gitu ya. Mungkin Tuhan mengerti kalau gue malu kali ya. Jadi dia duluan yang utarain, mau nikah mau nggak? Ya ayo, siapa takut gue dengan semangat itu kan. Dan akhirnya ya udah, lu lupa tanggal berapa ya? Nggak pernah catet sih ya, gitu. Lama juga udah begini. Tapi yang jelas kejadiannya di klinik tuh ya? Di klinik Salemba pokoknya. Jadi di klinik Salemba, bulan 6 ya? Bulan Juni kemarin berarti. Bulan Juni. Oke, thank you Mas Reza. Terima kasih buat pemirsa semuanya. Semoga terhibur wawancara saya dengan Mas Reza. Jangan terhibur aja loh. Semoga ada yang didapat loh ya. Oh ya, semoga ada yang didapat juga. Sebuah perubahan hidup, tapi masih ada loh lucu-lucunya. Amin. Itu gue senengnya kemarin bilang, wih masih lucu loh, masih lucu. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya bersama artis Indonesia lainnya. Mas Reza, terima kasih banyak. Thank you, Ri. Saudara Ari, thank you. Selamat sore, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.